60,7% responden menyatakan majunya Gibran sebagai wakil presiden ini adalah bentuk dari dinasti politik. Itu 60,7% mengatakan seperti itu. Sedangkan Pak Fachri Hamzah yang kita kenal sebelumnya adalah sosok kritikus yang selalu mengkritik kekuasaan dengan keras dan tegas dengan suara nyaring dan lantang. Kalau menurut saya ini vokalis politik. Pak Fachri Hamzah malah berbalik berubah mendukung kekuasaan 180 derajat. Sehingga Pak Fachri Hamzah dalam hal ini mengatakan bahwa itu bukan bentuk bangunan politik dinasti. Karena apa? Karena dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu katanya. Dan kata dinasti itu ada istilahnya apa tuh saya lupa. Yang jelas dia mengatakan bahwa itu adalah raja-raja yang menurunkan kekuasaannya kepada anak ataupun family-nya berdasarkan garis keturunan, berdasarkan darah. Itu baru dikatakan dinasti. Dan dinasti juga nggak jadi masalah sebetulnya kalau menurut saya, jika memang negara ini berubah menjadi negara kerajaan dan raja itu bisa dipercaya oleh rakyatnya amanah. Baru pertama harus merubah sistem dulu, sistem kerajaan. Baru dinasti bisa syah, legal kan. Nah, hari ini negara kita itu kan demokrasi. Nah, di situ masalahnya. Dan itu tetap menjadi bantahan buat Pak Fachri Hamzah, dan ini majunya Gibran ini katanya bukan dari bentuk bangunan dinasti karena dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum. Nah, ada mahasiswa yang sangat cerdas sekali mengkritiki Pak Fachri Hamzah terkait statementnya ini di lain waktu di lain waktu, bukan hari ini kan. Pernah mahasiswa itu ditanya oleh menjawab pertanyaan, bukan pertanyaan statement dari Dwi Anggia di Dua Sisi kalau tidak salah. Dan itu dihadiri juga oleh Pak Fachri Hamzah sebagai elit yang dikritiki oleh mahasiswa tersebut. Nah, mahasiswa tersebut mengatakan dinasti politik. Nah, kata Dwi Anggia, di mana dinasti politiknya katanya? Orang dipilih rakyat secara langsung. Nah, mahasiswa dengan cerdas menjawabnya, siapa yang menyodorkannya kan. Siapa yang menyodorkan pilihan tersebut? Nah, itulah kecerdasan dari mahasiswa, dan akhirnya Dwi Anggia pun terdiam semuanya. Nah, kita kembali ke Pak Fachri Hamzah Nah, Pak Fachri Hamzah ini memang hari ini hal yang wajar Pak Fachri Hamzah mengatakan demikian, membela kekuasaan, bahkan membenarkan ataupun menyangkal dari 60,70% responden mengatakan ini adalah politik dinasti. Menurut Pak Fachri Hamzah bukan politik dinasti karena dipilih oleh rakyat secara langsung melalui proses pemilihan umum. Nah, kalau menurut saya juga punya hak dong berasumsi punya hak berpendapat. Berdasarkan konstruksi berpikir saya, jika politik dinasti ini ada yang mengatakan iya dan ada menyatakan tidak, padahal sudah sangat memenuhi syarat 60,70% itu adalah pemenangnya, bahwa itu politik dinasti 60,7%. Namun tetap ini menjadi sebuah kontroversial karena bentuk dari pemaksaan kehendak. Dan anomalinya Pak Fachri Hamzah hari ini sedang berada di kolam mereka yang
pastinya mendapatkan banyak kritik ya untuk Fahri Hamzah ini. Karena apa? Karena sangat anomali dan paradok yang sebelumnya dia adalah kritikus yang keras dan lantang selalu mengkritiki kekuasaan, hari ini berubah 180 derajat. Nah, kalau menurut saya ini adalah bentuk kolaborasi antara dinasti dan demokrasi. Artinya ini kan acak ya, kacau gitu kan. Ya, jadi antara dinasti dan demokrasi ini sedang dikolaborasikan, kira-kira seperti itu. Ya, bisa jadi kalau menurut saya ini bentuk dari tes ombak. Jika tidak ada reaksi ya dari rakyat gitu kan, maka bisa terjadi gitu kan, lambat laun demokrasi hilang, dinasti tumbuh. Kira-kira seperti itu ya. Ini adalah asumsi ataupun pendapat saya terkait perbedaan pendapat ya antara para narasumber ataupun data dari 60,7% ini ya dibantah oleh Fahri Hamzah. Nah, kesimpulan saya seperti itu ya, kolaborasi antara dinasti dan demokrasi. Namun ini adalah tes ombak. Kalau menurut saya, jika tidak ada reaksi dari rakyat ya maka ya lambat laun dinasti ini akan tumbuh. Kira-kira seperti itu ya. Ini hanya sebatas asumsi. Oke, Bung Fahri, semoga tetap menjadi politisi yang benar-benar bisa menerima segala konsekuensinya, karena yang diambil oleh kita tetap akan menuai kontroversial ataupun konsekuensi. Kenapa? Karena segala perbuatan pasti ada konsekuensinya, terlebih pejabat publik. Ya, karena walaupun Fahri Hamzah belum mendapatkan jabatan secara strategis, namun Fahri Hamzah tetap menjadi pejabat publik di partai politiknya, yaitu Gelora. Dan kemudian Gelora hari ini sedang berkoalisi bersama KIM, Koalisi Indonesia Maju. Demikian, no baper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.